Benih korupsi disemai sejak bangku sekolah. Sejauh ini, pencuri uang rakyat paling banyak berpendidikan tinggi. KPK mengungkap sebanyak 86% koruptor di Indonesia berpendidikan tinggi. Pendidikan yang seakan-akan menihilkan proses justru menghasilkan manusia yang lapar akan hasil akhir. Rasa lapar itulah yang menjadikan ia bagai serigala yang memangsa sesamanya. Rasa lapar itu dibawa ke tengah masyarakat selepas sekolah. Mata yang silau akan kemewahan, tanpa malu menggunakan kekuasaan untuk mencuri uang rakyat. Kalau rakyat biasa mencuri disebut pencuri. Kalau pencuri kelas kakap berdasi pula disemat dengan nama keren koruptor. Sebutan koruptor terasa keren, sehingga mereka masih bisa mengumbar senyum lebarnya ketika ditangkap. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot, tapi itu tidak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Inilah kenyataan yang sebenarnya terjadi. Sudah sebegitu bangkrutnyakah moral mereka? Memang kita tidak lagi kaget, tapi sangat wajar dan sangat pantas untuk kita marah. Inilah kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Baik, jenis bentuk korupsi yang pertama yaitu merugikan keuangan negara. Adapun pengertian keuangan negara menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajibannya. Dan adapun menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kesempatan, sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang yang disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia tersebut. Oke, jenis bentuk korupsi berikutnya yaitu penyuapan. Penyuapan menurut pasal 3 Undang-Undang Ayat 3 tahun 1980 yaitu barang siapa menerima sesuatu atau janji sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya. Nah, yang berlawanan dengan kewenangan kepentingan umum dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama 3 tahun atau denda sebanyak 15 juta. Suap menyuap bersama-sama dengan penggelapan dana publik sering disebut sebagai inti atau bentuk dasar dari tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri secara universal diartikan sebagai bejat moral, perbuatan yang tidak wajar, atau noda suatu kerusakan integritas, kebajikan, atau asas-asas moral lainnya. Bentuk korupsi selanjutnya yaitu perbuatan curang atau dapat juga dikatakan sebagai perbuatan tidak jujur. Contoh dari perbuatan curang yaitu pemborong berbuat curang, yang dimana dasar hukum perbuatan curang telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 7 ayat 1 yang berisi bahwa perbuatan curang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun, atau pidana denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 350 juta rupiah. Adapun unsur dari contoh perbuatan curang tersebut yaitu pemborong ahli bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang maupun keselamatan negara dalam keadaan perang. Baik, kita ke materi berikutnya yang berjudul penggelapan dalam jabatan. Pada dasarnya, perbuatan penggelapan adalah perbuatan pidana sehingga termasuk dalam ranah hukum pidana. Pelaku penggelapan dalam jabatan dengan diancam pidana penjara maksimal 5 tahun sesuai pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang berbunyi,
Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Berbeda halnya apabila penggelapan dalam jabatan tersebut dilakukan oleh pejabat umum. Penggelapan oleh pejabat umum kita temui pengaturan umumnya dalam pasal 415 KUHP dan lebih khusus lagi di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Undang-Undang Tipikor. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang bukan menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah. Dasar hukumnya yaitu kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya ialah gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Gratifikasi adalah sebuah pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh. Adapun peraturan yang mengatur gratifikasi pada pasal 12B ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Namun pasal 12C ayat 1 UU nomor 31 1999 UU nomor 20 tahun 2001 berbunyi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Penerima gratifikasi wajib melaporkan penerimanya selambat-lambatnya 30 hari kerja kepada KPK terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi. Dan contoh gratifikasi yang dilarang ialah pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi. Selanjutnya, jenis korupsi yang sering terjadi yaitu korupsi benturan kepentingan atau pengadaan. Pengadaan sendiri merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya, proses tender harus berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biaya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta apabila ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus dengan peserta tender, maka itulah dapat dikategorikan sebagai korupsi. Dasar hukum yang termasuk dalam benturan kepentingan pengadaan ialah pasal 12 huruf I UU Tipikor. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Bentuk tindak pidana korupsi yang terakhir yaitu perdagangan pengaruh atau trading influence, yang merupakan sebuah bentuk tindak pidana korupsi berupa janji atau hadiah atau penerimaan kepada siapapun, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud agar orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya kepada pejabat publik
agar memperoleh keuntungan yang tidak semestinya dari tindakan pejabat publik untuk kepentingan pihak ketiga. Perdagangan pengaruh sangat lumrah terjadi pada masyarakat umum. Pasal yang mengatur tentang perdagangan pengaruh masih belum jelas di Indonesia, tetapi ada rumusan pasal mengenai hal itu, yaitu pasal 18 tentang memperdagangkan pengaruh yang berbunyi janji, tawaran, atau pemberian manfaat yang tidak semestinya kepada pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya dengan maksud memperoleh manfaat yang tidak semestinya, dianggap sebagai salah satu kejahatan dalam korupsi. Koruptor memang pintar dan cerdik, maka dari itu dibutuhkan pemuda yang lebih pintar dan cerdik dalam memberantas korupsi. Mari kita wujudkan Indonesia bersih tanpa korupsi. Apa gunanya menjadi pejabat yang korupsi? Bukan hanya menghina negara dan agama, melainkan juga menghina diri sendiri sebagai manusia. Korupsi bukan budaya yang harus kita pelihara dan harus kita lestarikan. Kita sebagai mahasiswa saat ini tidak boleh terjerumus pada budaya yang tidak bermoral ini. Sudah sepantasnya benih-benih korupsi di Indonesia diberantas, apapun itu bentuknya. Sekian dari kelompok kami, Fokur Pendidikan Anti Korupsi, Pejuang anti korupsi.